Oke, cek 1, 2, 3. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan coba lagi untuk melanjutkan pertemuan kita yang akan membahas tentang yang namanya cyber law. Nah, jadi cyber law ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas dalam mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi. Dan topik ini juga akan keluar nanti pada saat teman-teman menjalankan UAS, gitu ya. Selain topik yang kemarin terakhir kita bahas mengenai yang namanya firewall, IDS, dan IPS. Oke, langsung saja kita coba untuk memulai gitu ya, cyber law. Jadi cyber law ini kurang lebih akan membahas tentang yang namanya keamanan atau misalkan bisa dibilang hukum yang berkaitan dengan dunia cyber. Gitu ya. Dunia cyber itu adalah dunia dalam internet gitu ya. Jadi kita dalam internet itu ternyata juga ada hukumnya loh teman-teman. Jadi kita boleh ngapain aja itu juga sudah diatur gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama apa itu cyber law, kemudian kapan pertama kali cyber law ini dibuat gitu ya. Terus kenapa sih cyber law ini diperlukan gitu? Siapa yang membuatnya? Terus di mana aja digunakan cyber law ini? Gitu. Selain itu nanti juga akan kita mengkerucut sedikit, kita masuk ke ranah Indonesia. Jadi cyber law itu areanya di mana aja. Kemudian kalau di Indonesia itu apa-apa aja nih cyber law yang berlaku kayak gitu. Nah, yang pertama kita coba untuk masuk ke dalam apa itu cyber law gitu teman-teman ya. Nah, cyber law ini ya seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya dia itu adalah peraturan yang legal gitu ya, dan diakui oleh pemerintah yang mana dia itu lebih cenderung atau condong ke arah dunia digital atau bisa dibilang saat ini adalah dunia internet kayak gitu. Kalau yang teman-teman ketahui mungkin kayak Undang-Undang Dasar UUD itu kan ada terdiri dari beberapa pasal tuh. Tapi dalam UUD pernah nggak teman-teman perhatikan bahwasannya di dalam situ ada pasal mengenai sharing konten gitu. Jadi kita nggak boleh melakukan sharing konten sembarangan, nanti kena copyright dan lain-lain gitu ya. Itu tidak dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar, teman-teman. Sehingga dibutuhkanlah peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan yang namanya dunia cyber atau dunia digital. Nah, oleh karena itu sangat berbeda nih yang namanya cyber law dengan law yang pada umumnya. Jadi kalau law yang pada umumnya itu hanya membahas tentang mungkin kehidupan sehari-hari, kemudian tentang ekonomi, korupsi dan lain-lain. Kalau misalkan cyber law itu membahas keseluruhan aspek yang terjadi di dalam dunia digital, teman-teman. Mulai dari bullying, kemudian dari harassment, kemudian dari sharing sesuatu, kemudian juga dari korupsi, itu semuanya terekam dalam dunia cyber, gitu ya. Itu diatur oleh cyber law itu sendiri, gitu. Nah, cyber law ini, gitu ya, pertama kali sebenarnya dia itu tidak dinamakan cyber law, gitu teman-teman. Tapi dia itu dinamakan sebagai CFAA, gitu ya. Jadi dia ini Computer Fraud and Abuse Act. Jadi sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah United States gitu ya, Amerika tahun 1986 yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa CFAA ini itu di dalamnya kita perlu membuat suatu peraturan yang berkaitan dengan dunia digital karena nanti pengaruh dunia digital itu akan sangat besar gitu katanya. Gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu dibentuklah yang namanya CFA tadi itu. Gitu ya. Yang mana di dalamnya itu sebenarnya pada awalnya memuat hal-hal umum aja, teman-teman. Tapi semakin sekarang semakin lebih mendetail. Hal-hal kecil pun juga dimuat di dalamnya. Nah, lalu kenapa kita perlu yang namanya cyber law ini gitu kan ya? Kenapa saya perlu cyber law, Pak? Kan sudah ada hukum yang ada di negara kita kayak gitu ya. Nah, cyber law ini perlu. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini dunia digital itu udah maju banget gitu kan ya. Semua itu bisa terjadi dalam dunia digital, teman-teman.
Bahkan yang biasanya terjadi dalam dunia nyata pun sekarang sudah mulai bergeser dan masuk ke dalam dunia digital. Bukan sekarang sih, itu sebenarnya dari dulu sudah mulai masuk, teman-teman. Tapi di zaman sekarang itu sudah sangat lebih sangat besar lah pengaruhnya. Ya, kecanduan seorang terhadap dunia digital itu semakin besar, kemudian keberanian orang di dalam dunia digital itu semakin besar, sehingga cyber law ini diperlukan untuk apa ya? Untuk tadi membatasi ruang gerak dari orang-orang yang ada di dalam dunia digital tersebut. Sehingga orang-orang itu yang memang benar-benar berperilaku seperti yang terjadi pada dunia nyata. Gitu. Jadi dia tidak boleh sewenang-wenang dalam dunia internet. Itu benar. Itu ada dalam cyber law, teman-teman. Misalkan, nanti kan kita bahas deh. Misalkan kayak gitu ya. Kemudian, jika seseorang ini melanggar aturan gitu ya, melanggar cyber law gitu ya, atau peraturan tersebut, jadi orang lain itu dapat melaporkannya, teman-teman. Jadi banyak banget kan kasus-kasus di Indonesia yang terjadi seperti itu. Oh, si A udah melanggar hukum cyber law nih, udah melanggar hukum dunia digital. Oh, saya mau laporin ah. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi luang lingkup untuk pelaporannya itu atau terjadinya kasus dalam dunia digital itu lebih besar dibandingkan dengan dunia nyata. Karena lebih banyak orang yang akan mengetahui hal tersebut kalau kita berbicara tentang dunia cyber. Gitu, teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya, sehingga cyber law ini ditetapkan agar nanti orang-orang juga takut gitu ya. Sehingga dibatasilah ruang gerak dari orang-orang tersebut. Tidak sembarangan orang dapat melakukan tidak dapat melakukan seluruh aktivitasnya dengan dengan mudah gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti. Seperti di kehidupan nyata aja, seperti undang-undang dasar, kemudian peraturan-peraturan presiden dan lain-lain. Nah, cyber law ini dipakai kalau teman-teman tahu hampir di seluruh negara di seluruh dunia, teman-teman. Hanya saja ada satu negara yang disebut dengan Namibia gitu ya, yang tidak menggunakan cyber law, teman-teman. Sehingga apa yang terjadi di situ menjadi negara dengan serangan dunia cyber itu paling besar di dunia, teman-teman. Gitu ya. Jadi semua data penduduk itu rasanya tidak akan aman ada di dalam Namibia. Kalau teman-teman ada di Namibia, data teman-teman kalau terkoneksi ke dalam jaringan internet atau kemanapun, itu dapat dikatakan tidak aman, teman-teman. Karena orang manapun itu dapat melakukan serangan ke dalam negara ini, Namibia. Karena mereka tidak memiliki aturan di situ. Tidak mempunyai cyber law. Gitu. Tapi rata-rata negara lain di seluruh dunia itu sudah mempunyai cyber law-nya mereka masing-masing. Sehingga orang-orang kalau mikir nyerang ke dalam negara itu, misalkan kita orang Indonesia mau nyerang ke negara Malaysia gitu misalkan ya, dengan menggunakan dunia digital gitu. Kalau di Malaysia itu ada cyber law-nya gitu ya, kalau kita ketahuan bisa aja kita ditangkap, teman-teman. Jadi itu tidak sembarangan ya. Tapi kalau kita berbicara yang ini, Namibia ini tidak ada cyber law-nya. Kalau kita menyerang ke sana ya udah nggak akan diproses karena memang tidak ada prosedur untuk penangkapan. Itu juga tidak melanggar hukum mereka karena memang hukumnya nggak ada. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas tentang area dari cyber law ini. Sebenarnya areanya cukup banyak, teman-temannya sangat besar. Yang saya tadi sempat jabarkan adalah saat kita berbicara tentang dunia digital, hampir keseluruhan itu kita berbicara tentang yang namanya cyber law. Semua aktivitas kita dalam dunia digital itu kita berbicara tentang cyber law. Nah, namun ada beberapa hal yang menjadi garis bawah saya. Yang pertama itu tentang copywriting issue. Kemudian yang kedua insult, kemudian yang ketiga harassment, keempat itu data steal, dan yang terakhir itu digital footprint. Nah, jadi sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Karena menurut saya ini adalah 5 hal yang sangat penting untuk teman-teman ketahui, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah tentang copyright issue. Nah, jadi ini sering banget terjadi nih teman-teman. Kalau teman-teman sering buka YouTube, itu ada istilah copyright. Atau mungkin ada di sini yang pernah buat channel YouTube, terus tiba-tiba kena copyright. Nah, itu bisa banget terjadi
dan itu juga masuk ke dalam cybercrime, teman-teman. Kejahatan di dalam dunia digital, gitu ya. Karena ya memang kalau misalkan kita berbicara YouTube gitu ya, kita ngambil karya orang lain itu pasti kena yang namanya copyright, gitu. Atau kita ngambil tulisan orang lain pasti kena yang namanya copyright, gitu ya. Dalam suatu website, dalam suatu tulisan manapun itu pasti akan kena copyright. Karena itu memang bukan punya kita, itu punya orang yang kita presentasikan ulang atau punya orang yang kita tayangkan ulang. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dalam dunia digital, teman-teman. Sama aja kayak misalkan kita punya orang lain punya pertunjukan. Terus kalau kalau dalam dunia nyata ya, punya pertunjukan, kemudian pertunjukan itu dia susah-susah jual tiketnya nih. Kemudian teman-teman masuk ke sana, teman-teman rekam pertunjukannya, gitu ya. Setelah direkam, teman-teman jual. Nah, teman-teman dapat duit dari situ tuh. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, teman-teman. Si pihak yang tadi pertama itu yang teman-teman rekam itu sebenarnya berhak untuk mengajukan tuntutan ke teman-teman. Gitu, karena kalian telah melanggar copyright-nya. Kalian telah melanggar yang namanya intellectual property dari si pencipta karya tersebut. Itu. Jadi ini sangat berbahaya. Kalau misalkan kita berbicara di YouTube, ya memang mungkin nanti akan hanya dihilangkan suaranya aja. Atau mungkin hanya akan dihilangkan AdSense-nya saja. Tapi kita berbicara tentang yang lebih besar lagi gitu ya, seperti pemalsuan video, pemalsuan film bioskop. Nah, itu kalau ketahuan teman-teman, wah itu mesti banget tuh hukumannya. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya, copyright itu sangat penting dalam dunia digital. Berikutnya, ini ada insult atau bisa dibilang mungkin kata-kata kasar, pengejekan, dan lain-lain yang juga searah dengan yang namanya harassment ini, teman-teman. Nah, sekarang mungkin sering banget tuh kita lihat kan ya, kalau di dalam kolom komentar apapun itu yang berkaitan dengan orang-orang Indonesia, itu rata-rata pasti akan berbicara tentang hal-hal yang negatif. Bukannya bagaimana, tapi rata-rata seperti itu gitu kan ya. Misalkan terjadi sesuatu, pasti banyak sekali netizen gitu ya, atau orang-orang yang menghujat. Nah, orang-orang yang menghujat ini sebenarnya kalau kita sangkut pautkan ke dalam hukum dunia digital atau cyber law, itu ada di dalamnya, teman-teman. Jadi tidak boleh melakukan harassment tersebut, tidak boleh melakukan insult tersebut, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman sebagai intelektual gitu ya, yang sudah mengerti tentang hal ini, nanti jangan dilakukan hal itu. Jangan ikut-ikutan komen di dalam situ. Misalkan berkata-kata kasar kayak mengejek kayak itu kalau bisa mungkin dikurangin. Gitu teman-teman ya. Karena kalau yang bersangkutan ini berusaha menuntut, orang-orang akan kena. Gitu teman-teman. Oke. Berikutnya ada yang dinamakan dengan data stealing. Nah, data stealing ini itu merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mencuri suatu data, gitu kan ya. Nah, data stealing ini itu berkaitan dengan bagaimana data seseorang itu terjamin, gitu ya, dan terjaga di dalam dunia digital, gitu. Jadi kalau teman-teman ketahuan mencuri data, gitu ya, ini ternyata datanya punya si A nih, tapi kok bisa ada di si C? Wah, si C ini nyuri nih data dari si A. Kalau si A ini bisa tahu dan tahu si C yang nyuri, wah itu bisa dituntut, dilaporkan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang sekarang itu sering terjadi itu kayak kemarin itu ini contohnya, Facebook user itu dijual datanya. Nah, nggak tahu nih beneran dijual atau enggak. Kalau si user ini bersikeras untuk mencari tahu apakah benar dijual atau enggak, Facebook bisa dituntut, teman-teman. Gitu ya. Ini siapa yang jual data saya? Data saya kan sudah jelas-jelas untuk Facebook, kenapa harus dijual ke orang lain? Kayak gitu. Itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, yang sangat penting itu adalah digital footprint. Nah, footprint ini kalau kita berbicara tentang dunia digital, pasti setiap orang punya footprintnya masing-masing. Footprint masing-masing ini itu adalah jejak kita. Jadi kemana aja kita melangkah, apa aja halaman yang pernah kita buka, apa aja yang pernah kita searching, itu akan terekam oleh digital footprint kita. Gitu ya, yang disimpan ke dalam history atau cookies. Kayak gitu, teman-teman. Oke.
Nah, selain itu sebenarnya digital footprint ini juga terrecord teman-teman oleh setiap layanan yang kita akses. Misalkan kita akses ke Google nih. Google itu sebenarnya nge-record, oh si Adi lagi buka google.com. Si Adi lagi buka YouTube nih sekarang. Si Adi lagi buka Instagramnya dia nih sekarang. Nah, itu semuanya terekam oleh si Google. Karena ya rata-rata perusahaan-perusahaan itu anak perusahaannya si Google. Kayak gitu teman-teman. Ataupun ini tidak menutup kemungkinan untuk semuanya. Twitter itu semuanya akan terekam karena Twitter juga mempunyai Twitter, ya udah. Saya ingin ngerekam semua orang yang masuk ke website saya, ya bisa dong kayak gitu. Atau contohnya kayak gini, teman-teman punya suatu website, kemudian ada banyak orang yang akses. Teman-teman bisa kok nge-record, ini yang akses siapa ya? Oh, ternyata yang akses si Anu. Ini yang akses siapa ya? Oh, ternyata yang aksesnya si Anu gitu. Itu semuanya bisa dilakukan. Nah, itu bisa dilakukan, tapi data-data tersebut kembali lagi tidak boleh dijual. Gitu ya. Jadi itu sangat perlu diingat teman-teman. Data tidak boleh dijual, data tidak boleh disebarkan secara bebas, kayak gitu. Nah, kalau yang di Indonesia, kayak yang tadi saya bilang dunia cyber, peraturan cyber itu sering disebut dengan UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi semua hal yang berkaitan dengan dunia digital, internet, dan lain-lain itu masuk ke dalam UU ITE. Jadi kalau teman-teman dengar UU ITE kalau gitu dengar di di media massa, dimanapun itu, ya itu berkaitan dengan cyber law. Kayak gitu. Yang terakhir kemarin hot adalah videonya Sure si Gisel gitu kan ya teman-teman ya. Itu masuknya kena juga UU ITE. Terakhir Ahok juga kena UU ITE. Ada juga sih banyak hal yang akan bisa kena UU ITE ini. Sekarang tergantung nih si korbannya ini atau adakah orang yang ingin melaporkan si korban ini gitu ya. Oh, saya ingin laporin dia nih, dia nggak seharusnya seperti ini. Itu bisa gitu teman-teman. Sehingga sangat gampang. Yang ngelaporin Ahok bisa juga orang lain tuh yang nggak kenal sama Ahok. Yang ngelaporin si Gisel bisa aja orang lain tuh yang nggak suka sama si Gisel. Gitu teman-teman. Banyak banget yang mungkin terjadi pada saat kita berbicara UU ITE ini. Gitu ya. Nah, di sini saya juga sudah cantumkan link teman-teman yang berkaitan tentang sumber-sumber yang mungkin teman-teman dapat pelajari nantinya. Gitu ya. Yang ini berisikan tentang pasal-pasal gitu teman-teman ya. Pasal-pasal apa aja tentang UU ITE gitu ya. Yang lebih lengkap itu mungkin yang bisa bagian sini, yang nomor 2. Ini adalah dari KPK teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat nomor 11 ya tahun 2008 itu adalah cyber law pertama di Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, kalau kita lihat di sini tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Asusila kena misalkan pasal 27 ayat 1. Ya udah, kita coba cari nih pasal 27 ayat 1. Nah, nanti di sini akan kelihatan teman-teman, apa sih pasal 27 ayat 1 itu gitu kan ya. Sebentar. Ini nih. Perbuatan yang dilarang ini misalkan. Setiap orang dan dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuatnya dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini kesusilaan, ini perjudian. Jadi kalau nge-share perjudian itu sebenarnya juga nggak boleh teman-teman. Karena kalau ada yang nuntut, ya udah kena tuh pasti teman-teman. Dituntutnya ini pasal 27 ayat 2. Melanggar hal ini gitu ya. Kemudian tidak boleh memuat tentang penghinaan. Kayak tadi, nggak boleh tuh komen-komen sembarangan, ngatain kasar orang lain, itu nggak boleh teman-teman. Karena kalau dia merasa tersinggung, teman-teman bisa dituntut tuh. Selain pencemaran nama baik gitu ya, ini juga kena yang penghinaan ini teman-teman. Di bagian perbuatan yang terlarang. Atau biasakan ada yang memeras dengan online gitu ya, atau pengancaman. Itu bisa, banyak sekali teman-teman. Gitu ya. Jadi berhati-hatilah di internet, bijak-bijak menggunakan internet. Gitu. Itu dari sisi pengguna internet. Kemudian kalau teman-teman menjadi seorang hacker gitu ya, menjadi seorang penyerang, itu juga ada teman-teman.
peraturannya. Peraturannya itu misalkan ini nih, pasal 32 ayat 1. Oke, kita cari ya. Pasal 32 ayat 1, teman-teman. Nah, ini. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun, mengubah dan lain-lain dokumen milik orang lain. Maksudnya, dokumen milik orang lain ini bisa berupa website orang lain, teman-teman rubah. Atau misalkan foto orang lain teman-teman rubah. Itu bisa kena masuknya ke dalam sini. Gitu. Atau misalkan melakukan serangan, nih ya. Melakukan serangan itu teman-teman juga bisa kena, teman-teman. Kecuali memang si yang bersangkutan ini menyuruh teman-teman, tolong dong serang website saya. Oh, kalau kayak gitu sudah tidak masuk ke dalam ranah hukum karena memang disuruh oleh si pihak yang tadi targetnya. Gitu. Kemudian selain itu ada juga nih pasal 22 enggak, itu tidak ada. Enggak masuk ya, enggak masuk ke UU ITE. Nah, ini pasal 123 gitu ya. Ayat 123 ini penting-penting. Yang ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan, mentransfer informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Jadi misalkan teman-teman berhasil meretas suatu sistem di perusahaan A, kemudian teman-teman copy, teman-teman pindahkan ke perusahaan B. Wah, itu kayak copyright juga jadinya, kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga itu terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik yang bersifat rahasia. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan berhasil mendapatkan informasi rahasia nih, rahasia negara misalkan. Kalau teman-teman share itu, wah udah kena 2 pasal. Pasal yang ini 32 ayat 1, 32 ayat 3 gitu. Kalau nggak salah itu seperti film Money Heist, kalau teman-teman sempat nonton yang ada di Netflix ya. Itu kayak dia itu melakukan pembobolan, kemudian dia itu juga mencuri rahasia negara. Tapi pencuriannya secara fisikal sih memang. Ada juga nih yang mencuri dengan secara digital. Jadi tidak terlihat dalam bentuk soft copy, itu bisa dicuri semuanya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih itu adalah hal yang perlu teman-teman kuasai atau perdalam tentang yang namanya cyber law di Indonesia. Apa itu cyber law? Kenapa kita perlu cyber law gitu ya? Nah, hari ini diperlukan karena ini juga akan keluar nanti pada saat ujian yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk teman-teman sendiri sih nanti. Karena saya percaya di 5 tahun, 10 tahun ke depan, teman-teman ini akan menjadi generasi muda penerus bangsa gitu ya, yang akan mencerminkan Indonesia ke depannya. Apakah komentar-komentarnya tetap seperti ini atau tidak gitu ya. Akankah Indonesia menjadi lebih maju atau tidak? Itu tergantung dari teman-teman sekarang gitu. Komentarnya seperti apa, attitude-nya dalam berinternet seperti apa. Itu sangat berpengaruh. Seperti itu. Jadi saya mohon coba dipelajari tentang cyber law ini, baca sekilas saja pasal-pasal yang penting. Saya rasa baca ini cukup ya, yang sumber 1 ini sangat cukup teman-teman. Jadi ada sangat banyak pasal di sini. Usahakan tidak pernah berkenalan dengan pasal ini, tidak pernah bersinggungan dengan pasal ini karena nanti akan berbahaya untuk kita semua. Gitu ya. Saya rasa sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat melakukan mengirimkan pertanyaan tersebut ke dalam WhatsApp saya atau bisa langsung di WhatsApp group. Saya sudahi pertemuan tentang cyber law ini. Selamat belajar untuk UAS. Sampai jumpa di semester depan dan terima kasih.